Oke, kalau di video sebelumnya Anda sudah belajar tentang sistem kerja mikroskop. Kalau masih bingung gambarnya kayak gini. Bendanya pertama-tama dibiaskan oleh lensa objektif membentuk bayangan nyata, terbalik dan diperbesar. Terus kemudian si bayangan pertama ini digunakan sebagai benda oleh lensa okuler. Nah, dari sini, dari benda ini, lensa okuler membentuk bayangan yang sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Nah, yang kita lihat di mata kita itu bukan yang ini, tapi yang ini. Oke? Tapi terbalik emang dari bentuk benda sebenarnya, tapi karena benda-benda kecil itu biasanya sifatnya tidak spesifik, kepala di mana, kaki di mana, jadi biasanya tidak jadi masalah ketika bayangannya terbalik terhadap benda aslinya. Oke. Nah, sekarang perhatikan gambar. Ini sama seperti tadi, cuma ada banyak huruf dan titik-titik untuk menunjukkan simbol. Oke. Nah, ini benda. Ini bendanya nih. Set. Pertama-tama dibiaskan ke sini. Sehingga ini terbentuk bayangan satu. Bayangan satu yang kemudian dibiaskan oleh okuler sehingga membentuk bayangan akhir yang kita lihat di mikroskop. Kalau dilihat di antara lensa objektif dan lensa okuler itu ada jaraknya. Oke. Nah, variabel jarak ini disebut sebagai panjang mikroskop. Nah, kalau melihat gimana cara menghitung panjangnya? Ya lihat aja. Dari panjang mikroskop itu tidak lain adalah jarak dari lensa objektif ke bayangannya, ke bayangan pertama, ditambah jarak bayangan pertama ke lensa okuler. Oke. Pada lensa objektif, ini adalah bayangan, sehingga jadinya itu adalah jarak bayangan objektif, S aksen OB. Tapi bagi okuler, ini, bayangan pertama ini adalah benda. Maka dia jadinya adalah jarak benda bagi lensa okuler. Sehingga umumnya panjang mikroskop itu ditulis sebagai dalam bentuk ini. Oke. Oke, silakan dicatat. Nah, setelahnya kita akan masuk ke membahas tentang perbesaran. Nah, karena terdiri atas dua lensa, perbesaran mikroskop itu otomatis hasil kali antara perbesaran lensa objektif dan perbesaran pada lensa okuler. Oke. Nah, pertama, pada lensa objektif, sistemnya adalah perbesaran linear. Oke, dia tidak melakukan pembesaran sudut, tidak ada perbesaran sudut penglihatan, tapi yang ada adalah perbesaran bayangan. Sehingga sifatnya adalah perbesaran linear. Oke. Dan pada lensa objektif tidak ada pengaruh apakah dia mata pengguna berakomodasi atau tidak. Perbesarannya tetap sama, yaitu dihitung sebagai perbandingan antara jarak bayangan lensa objektif per jarak benda lensa objektif. Kalau gitu, gimana pengaruh akomodasi? Pengaruh akomodasi adanya di lensa okuler. Kenapa begitu? Karena lensa okuler lah yang berhubungan langsung dengan mata. Ingat bahwa lensa okuler itu berfungsi sebagai loop. Maka apapun keadaan pada loop juga berlaku pada lensa okuler. Jadi kalau pada loop itu ada perbesaran untuk mata tidak berakomodasi dan berakomodasi maksimum, pada lensa okuler juga berlaku sistem perbesaran yang sama. Artinya, kalau sistemnya sama, rumus perbesarannya juga sama. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama. Nah, ini dia nih. Untuk mata tidak berakomodasi, yang pertama kita bahas tentang mata tidak berakomodasi dulu. Untuk mata tidak berakomodasi, syaratnya adalah kita harus melihat bayangan yang letaknya ada di posisi tak terhingga. Oke, jadi bayangan yang kita lihat, dalam hal ini adalah bayangan lensa okuler, harus disimpan pada posisi
tak terhingga. Nih. Oke. Nah, kenapa minus? Ingat, kalau minus, bayangan minus pada lensa artinya bayangannya tersimpan di depan. Kalau kita lihat tadi skemanya, kalau ini bendanya, dan ini benda, ini bayangan, dan bagian sini kita anggap bagian depan dari lensa okuler, berarti kan bayangan akhirnya kan tersimpannya di depan nih, maka tandanya adalah negatif. Nah, kalau S aksen OK-nya negatif, tak hingga biar ini kesampaian, bendanya harus disimpan pada titik fokus okuler. Oke, jadi SOK harus sama dengan FOK. Jadi mirip-mirip lah dengan pembahasan yang loop kemarin. Kalau misalnya kemarin sudah mencatat tentang loop, ini dicek lagi. Silakan dicek lagi, ini sama nggak? Tapi yang diceknya yang okuler doang, karena yang okuler aja yang mirip dengan loop. Nah, dari persamaan loop, nah kan kelihatan dari persamaan loop diperoleh bahwa untuk mata tidak berakomodasi, MOK itu adalah SN per FOK. Masih ingat kan bahwa SN itu adalah titik dekat mata. Oke, titik dekat mata. Nah, maka perbesaran total mikroskop untuk mata tidak berakomodasi adalah ini. MOB-nya kan tetap tadi, segini. Nah, MOK-nya ambil dari atas ini. Jadi kayak gini deh, rumus perbesaran total untuk mikroskop kalau matanya tidak berakomodasi. Sementara itu, panjang mikroskop kalau matanya tidak berakomodasi, sama aja kayak yang persamaan sebelumnya nih. Nih, sama kayak gini. Tapi, waktu matanya tidak berakomodasi, SOK-nya sama dengan FOK. Jadi ini, SOK ini, boleh saya ganti sehingga saya dapat persamaan baru bahwa jarak panjang mikroskop untuk mata tidak berakomodasi itu adalah jarak bayangan pada lensa objektif ditambah jarak fokus pada lensa okuler. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau misalnya belum dipahami, silahkan diulangi kembali videonya. Oke, ini silahkan dicatat. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke temannya atau bisa didiskusikan langsung ke saya. Nah, sekarang kalau ada tidak berakomodasi, ada juga yang berakomodasi maksimum. Oke. Nah, untuk mata tidak berakomodasi, sorry, ini ada kesalahan ya di sini. Bukan mata tidak berakomodasi sih. Untuk mata berakomodasi maksimum. Ya udah deh, saya edit dulu deh. Nah, setelah diedit, setelah diperbaiki, jadinya kayak gini nih. Untuk mata berakomodasi maksimum, nah, untuk mata berakomodasi maksimum, bayangan lensa okuler harus terletak di titik dekat mata, titik dekat mata. Atau secara simbolis, S aksen OK-nya harus bernilai sama dengan minus SN. Nah, dengan konsep kayak gini, akan Anda temukan bahwa SOK-nya itu tidak lain adalah kayak gini nih. SN kali FOK per SN tambah FOK. Ini persamaan yang juga Anda temukan pada loop ketika loop digunakan dalam keadaan mata berakomodasi maksimum. Nah, karena SOK-nya sama, maka diperoleh bahwa perbesaran pada lensa okuler bisa dihitung dengan persamaan ini. SN per FOK tambah 1. Sehingga perbesaran total mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum, nih, berakomodasi maksimum adalah MOB kali MOK, perbesaran objektif kali perbesaran okuler. Perbesaran objektifnya tetap sama dengan yang tadi, dengan yang tidak berakomodasi. Yang berbeda cuma perbesaran pada lensa okulernya. Perbesaran lensa okulernya, kalau matanya akomodasi maksimum, pakai yang ini. Bukan hanya sekedar SN per FOK doang, tapi SN per FOK ditambah 1. Oke. Nah, sementara itu panjang mikroskopnya sama dengan persamaan panjang mikroskop dalam keadaan umumnya. Tapi karena sekarang
SOK tidak sama dengan FOK, jadi SOK-nya dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Oke, nah demikian tentang penjelasan tentang mikroskop dan keadaan penggunaannya. Setelah ini kita akan membahas tentang penggunaan teropong. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.